Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tuti Hana dari One Lamb Team, seorang penyihir yang siap menyihir kalian semua agar selalu tunduk kepada Tuti ya. Dan kali ini Tuti berbeda dari sebelumnya, Tuti tidak live juga, Tuti tidak bermain game juga. Tapi kali ini Tuti akan membuat sebuah review ya, review series horor kayaknya. Series horor yang sedang hangat-hangatnya, yang sedang dibicarakan oleh para gamers, sedang dibicarakan oleh banyak orang kayaknya ya, nggak cuma gamers doang, tapi gamers-gamers yang paling sedang membicarakannya ya. Nah, ini video perdana Tuti dalam mereview film atau TV series lainnya ya. Dan kali ini Tuti akan mereview The Last of Us episode pertama. Dan disclaimer di sini Titi tidak akan men-spoiler ya guys. Titi tidak akan men-spoiler apapun yang terjadi dalam episode ini, meskipun aku tahu kalian tahu apa yang akan terjadi di sini gitu loh di episode pertama. Mungkin karena kalian tahu nonton gameplaynya, main gamenya atau yang lain sebagainya ya. Tapi Titi tidak akan men-spoiler apapun di sini. Titi hanya akan membicarakan soal story-nya. Tentunya no spoiler ya. Story-nya, karakter, setting. Dan mungkin Tuti akan sedikit membandingkan dari gamenya dan episode 1 ini. Oke, mungkin The Last of Us ini menjadi salah satu series yang cukup controversial, I guess. I can say it controversial karena banyak orang yang tidak setuju bahwa The Last of Us itu dijadikan series gitu. Tapi banyak juga yang setuju gitu dan menantikan series dari The Last of Us ini gitu kan. Tuti sih sebenarnya kayak berpihak kepada tim netral ya, karena Tuti enjoy aja gitu asalkan memang seriesnya bagus gitu loh. Kalau misalkan seriesnya nggak bagus ya udah Tuti balik lagi ke gamenya aja gitu dan menganggap bahwa seriesnya itu tidak pernah ada gitu. Nah, setelah itu banyak banget tuh setelah diumumkannya The Last of Us ya, banyak banget fancast yang berseliweran di sana sini. Kayak aku pengen dia yang jadi Joe, aku pengen dia yang jadi Ellie, aku dia yang pengen dia yang jadi Tess dan lain-lain sebagainya. Dan akhirnya ketika ketika cast aslinya itu sudah diumumkan, kayak banyak yang cukup kecewa ya. Banyak yang kecewa dengan sosok Ellie kayaknya kebanyakannya. Yang banyak yang bilang kalau Ellie-nya itu berbeda dari yang di gamenya. Tapi guys, this is live action adaptation. Pastinya ada yang berbeda dari gamenya. Maksudku kayak karakter di game itu nggak bakalan bisa 100% dibawa ke dunia nyata. Because game is fiction, gitu kan. Tuti tahu beberapa game menggunakan face model gitu kan. But still, game is fiction gitu. Kita tidak bisa berharap semua orang kayak mirip banget dengan karakter gamenya gitu. Maksudku kayak beberapa orang yang cocok dengan perannya itu ya pasti ada yang tidak mirip gitu loh. Dan mungkin hal ini juga terjadi kepada Ellie gitu. Mungkin saja para castingnya itu memang merasa bahwa Bella Ramsey sangat amat cocok menjadi Ellie gitu kan. Tuti sendiri ngerasa kayak ya kita lihat nanti aja gitu apakah aktingnya bagus dan lain-lain gitu. Pedro Pascal pun sempat kayak banyak yang apa ya bahasanya ya, kecewa kali ya. Apalagi waktu itu Pedro Pascal itu habis main Mandalorian, jadi semua orang bilang kayak ada beberapa orang yang bilang kayak oh mentang-mentang Pedro Pascal habis main di Mandalorian gitu. Tapi ada juga yang kayak setuju nih Pedro Pascal jadi Joel karena di Mandalorian pun dia menjadi sosok ayah yang baik dan bagus gitu, menjadi peran ayah yang bagus gitu. Dan Tuti sendiri kayak ya lihat aja nanti ya di seriesnya. Aku tidak peduli dengan omongan orang-orang gitu kan. Dan semakin mendekati perilisan The Last of Us, makin banyak juga artikel-artikel yang menyudutkan ya. Bisa dibilang menyudutkan The Last of Us ini. Dibilang nanti spornya gak ada, ataupun
si Bella Ramsey itu nggak main gamenya dan lain-lain. Nah pokoknya Tuti kayak nggak mau bener-bener kayak gara-gara 1-2 artikel Tuti sampai nggak nonton series ini karena Tuti emang suka sama The Last of Us sih, meskipun jujur Tuti belum bisa memainkannya karena Tuti nggak punya PS. Tapi Tuti sangat amat menunggu kehadiran live action ini sendiri karena Tuti kepo akan jadi seperti apa gitu live actionnya ya, terutama storynya saja di gamenya aja udah bagus banget gitu, gimana kalau di live actionnya gitu kan ya. Oke guys, let's move into the story. Oke. Cerita dari The Last of Us ini ya gak beda jauh sih, gak beda jauh dari gamenya ya. Kalian tahu lah ya, outbreak dari spora dan lain-lain, dan Joel berusaha untuk survive dan bla 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 gitu kan, dan bertemu dengan Ellie dan lain-lain gitu kan ya. Nah guys, pasti dalam setiap adaptasi itu ada perbedaannya kan ya, pasti ada perbedaannya, entah itu penambahan, pengurangan, terus pengubahan dan lain-lain ya. Nah dalam The Last of Us series ini yang tuh diancungi jempol adalah penambahan karakterisasi dan backstory-nya, yang mana tidak ada dalam gamenya. Dalam series ini, dalam episode pertama ini sendiri, kita melihat keseharian Sarah dan Joel. Dan hal ini tuh bikin Tuti semakin terikat emosionalnya antara Sarah dan Joel, yang mana mereka juga di sini diperlihatkan jadi kayak sosok ayah dan anak yang benar-benar saling menyayangi satu sama lain gitu. Dan chemistry mereka itu semakin terlihat di dalam penambahan ini, semakin bikin Tuti kayak percaya bahwa mereka itu ya ayah dan anak dan memiliki emosi yang cukup kuat, memiliki ikatan emosi yang cukup kuat gitu kan. Dan bahkan sampai kalian tahu lah apa yang terjadi pada Sarah ya. Dan bahkan saat insiden yang terjadi pada Sarah ini, Tuti sempet kayak hampir nangis sih, karena kayak oh gitu kan, Tuti udah tahu kayak well, Tuti udah tahu nasibnya gitu kan ya. Tapi kayak ya gitu. Tuti lebih kerasa di sini emosinya karena kita tahu kesehariannya Sarah dan Joel itu kayak gimana, hubungan mereka itu bagaimana dan lain-lain, meskipun memang gak banyak banget gitu kan porsinya. Paling cuman ya berapa gitu, tapi that's enough gitu kan, that's enough for a backstory gitu kan. Kita juga melihat kalau Sarah itu pergi ke sekolah dan lain-lain sebagainya. Kita itu melihat Sarah sebagai sosok yang ada gitu, dalam artian ada adalah dia melakukan keseharian seperti karakter lainnya, dan kita melihat bagaimana keseharian dia gitu kan, entah itu main ke tetangganya dan lain-lain gitu. Penambahan di sini juga nggak cuma terjadi pada Sarah dan Joel doang gitu kan. Dalam pengembangan dunianya juga ada beberapa penambahan yang mungkin tidak akan spoiler karena Tuti pengen kalian nonton sendiri gitu loh. Dan kasih tahu Tuti apa sih yang beda gitu. Karena waktu Tuti lihat kayak, oh ini gak ada di game ya nih gitu kan. Oh ternyata bagus, ternyata ada penambahan seperti ini gitu loh. Pokoknya ada memang beberapa scene yang gak ada di gamenya, tapi hal itu sendiri tidak menjadikan episode pertama ini buruk guys. Malah menurut Tuti menjadikan episode pertama ini sebagai pembuka yang cukup hebat gitu. This is a great opening I guess gitu kan. Dari actionnya, ketegangannya dan lain-lain. This is a great opening. Bahkan waktu scene dimana mobil, kalian tahu lah yang scene mobil dimana Joel, Tommy dan Sarah mencoba untuk lari gitu, itu sangat intens guys, bener-bener kayak di gamenya gitu kan. Mereka ini maksudku direktornya ini atau sutradaranya ini tahu bagaimana mereka mengadaptasi game sebaik mungkin gitu. They know what they are doing. Mereka tidak mengubah aspek-aspek yang ada dalam gamenya secara besar-besaran gitu. Katakanlah Resident Evil ya, seperti Resident Evil gitu, enggak. Mereka menambahkan beberapa aspek yang mana tidak merusak storyline-nya, yang mana malah membuat storyline-nya sendiri sebagai semakin luas dan dalam sih menurut Tuti.
perubahan-perubahan yang terjadi selama episode pertama ini menurut Tuti kayak bagus kok. Bahkan Tuti tidak pernah berpikir bahwa ternyata akan ada penambahan seperti ini. Tuti mikirnya kayak mereka akan membuat benar-benar plak sama gitu dengan gamenya. Ternyata no guys, bagus banget gitu. Next kita ke karakternya. The character. Ellie Joel. Ellie sendiri di sini masih sedikit ya screen time ya karena dia masih dikenal gitu. Oke, Joel and Tess. Joel sendiri Pedro Pascal, I guess he did a great job as Joel gitu, acting as Joel gitu. Dia berperan sebagai Joel dan actingnya bagus banget. Tuti suka meskipun Tuti masih agak kurang merasakan Joelnya gitu. Tapi aku yakin di episode selanjutnya Tuti akan melihat gimana dinginnya Joel ke Ellie ataupun hal lainnya gitu kan, karena Joel dalam game kan dikarakterisasikan sebagai sosok yang dingin setelah ya itulah gitu ya. Tapi dalam episode pertama ini Tuti masih kayak apa bahasanya, memaklumi karena ini masih episode pertama. Tuti belum melihat bagaimana Joel berinteraksi dengan Ellie karena baru sebentar banget gitu mereka berinteraksi gitu. Tapi so far Pedro Pascal did a great job as Joel gitu kan. Terus Ellie, Bella Ramsey sebagai Ellie itu top notch. Waktu Tuti ngelihat Bella Ramsey act as an Ellie, Tuti tidak melihat Bella Ramsey tapi Tuti melihat Ellie. Meskipun secara fisik mereka itu beda gitu kan ya. Bella Ramsey gak mirip sama Ellie dalam gamenya. Tapi saat aku melihat Bella Ramsey acting sebagai Ellie, aku melihat Ellie ada di sana gitu. Entah itu dari karakterisasinya, dari cara dia bicara, cara dia kayak nimpalin omongan-omongan gitu. Terus dia kan tengil ya, si Ellie tuh agak-agak tengil gitu. Nah itu Ellie banget gitu. Bahkan pas nonton kayak Bella Ramsey Ellie banget nih gitu kan. Dan karakter lainnya juga bener-bener kayak tahu apa yang harus mereka lakukan. They know what they are doing gitu kan. Mereka nggak semata-mata cuman oke, gue jadi ini, oke, gue jadi itu gitu. Tapi mereka tahu bahwa mereka itu sedang berakting menjadi sosok karakter gitu kan. Dan mereka ya mirip-mirip gitu. Mereka aktingnya bagus banget. Pokoknya gue jadi tanya lah kalau aktingnya. Kalian gak usah komplain soal inilah, soal gak mirip gak itu, enggak. Mirip enggaknya itu bukan sebatas cuman fisik aja ya guys. Gitu. Dan kembali lagi ke settingnya. Secara sinematografi HBO gak usah ditanya. Cakep banget. Glass of Us settingnya bagus banget. Untuk episode pertama kerasa banget kayak apokalipsnya. Bagaimana dunia itu mulai runtuh ya karena zombie outbreak inilah gitu. Dan Tuti sempet kayak gila ini film apa TV series gitu kan, karena episode pertama aja tuh rasanya kayak Tuti menonton film yang di bioskop gitu maksudku. Pokoknya visualnya tuh cakep banget meskipun Tuti agak sedikit apa ya bahasanya, agak sedikit nggak terlalu suka gitulah, nggak terlalu suka dengan color gradingnya I guess ya. Color gradingnya Tuti nggak terlalu suka gitu. Tapi well it's okay gitu kan, nggak masalah gitu. Tapi secara keseluruhan visualnya sangat mantap sekali dan Tuti tidak bisa memberikan kata-kata apa lagi gitu untuk mendeskripsikannya. Dan pokoknya The Last of Us episode pertama from me is a 9 out of 10. 9 dari 10. Dan Tuti sangat amat excited untuk kedepannya sih. Dan kalian jangan itu sih, ini baru episode pertama ya, baru perkenalan ya. Jadi jangan berharap konfliknya akan dalam banget gitu kan, kayak wah gitu. Enggak guys, tenang guys, masih lama guys, ada 9 episode guys, jangan buru-buru ya. Hey guys, thank you so much ya for watching my video gitu. I hope you enjoy it. Dan kita tunggu lagi review singkat dari The Last of Us lagi di minggu depan ya, saat episode keduanya rilis ya.
Okay, bye guys. Have a good day. Love you all.